Halo, saya Dino Patijala di New York City. Sebagai speechwriter dari mantan Presiden SBY, saya merasa bangga dan terharu melihat pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Majelis Umum PBB hari ini 23 September 2025. Pesan penting yang dikirim dari pidato Presiden tersebut kepada dunia adalah Indonesia is back in multilateralism diplomacy. Indonesia is back in multilateral diplomacy. Dan ini penting karena ada persepsi dunia bahwa dalam 11 tahun terakhir ini, karena Presiden Joko Widodo tidak pernah sekalipun menghadiri secara fisik sidang Majelis Umum di PBB, maka ada kesan bahwa Indonesia memunggungi diplomasi multilateral, ya. Walaupun tentu kenyataannya tidak demikian, tapi persepsi itu ada. Nah, dari pidato Presiden Prabowo hari ini ada beberapa hal yang saya catat dari segi pentingnya makna dari pidato itu, ya. Pertama, pidato itu memberikan kontras dengan pidato sebelumnya dari Presiden Trump, baik dari segi substansi, dari segi gaya, dari segi elegansi, dan lain sebagainya. Ya, saya melihat bahwa dalam pidato itu Presiden Prabowo sama sekali tidak bicara mengenai Indonesia first, gitu ya. Karena ini kan sedang marak, ya, di berbagai negara, gitu ya, me first attitude, ya. Beliau menjelaskan mengenai Indonesia, tapi beliau menekankan pentingnya internasionalisme, dan beliau menekankan secara elegan bahwa negara-negara, umat manusia harus bersatu, ya, untuk perdamaian dunia, dan ada kedewasaan berpikir dan sikap kenegarawanan, ya, statesmanship yang ditunjukkan beliau, dan ini tentu kontras dengan pidato sebelumnya yang disampaikan oleh Presiden Trump, di mana beliau banyak memuji diri sendiri dan mengucapkan hal-hal yang merendahkan orang lain, dan tidak memberikan nada positif atau semangat positif mengenai multilateralisme, ya. Jadi itu satu. Nah, kedua yang saya anggap penting adalah pidato dari Presiden Prabowo itu sangat fokus terhadap pentingnya PBB. Nah, ini kenapa penting? Karena sekarang ini PBB sedang babak belur, ya. Presiden Trump banyak mengundurkan dana terutama dari berbagai kegiatan badan-badan PBB, ya. Dan ini sedikit melemahkan, bahkan dalam beberapa kasus melumpuhkan kinerja dari badan-badan PBB itu. Dan PBB sekarang juga banyak dirundung, dibebani oleh rivalitas antara negara-negara besar, baik itu rivalitas strategis ataupun ideologis, sehingga semakin susah mencapai konsensus. Sementara agenda besar dari umat manusia, agenda pembangunan, agenda perubahan iklim, agenda kemanusiaan, dan lain sebagainya menjadi terbengkalai, ya. Nah, jadi saya senang sekali Presiden mengingatkan dunia bahwa dalam usianya yang 80 tahun ini PBB sangat penting dan tetap penting dan akan selalu penting bagi percaturan dunia, politik dunia, ya. Nah, dan beliau juga menghubungkan bagaimana Indonesia itu justru kita menjadi sekarang karena banyak sekali peran PBB yang membantu perjuangan Indonesia, baik di bidang mencapai kemerdekaan ataupun di bidang pembangunan ekonomi, ya. Ada satu referensi mengenai deklarasi kemerdekaan Amerika yang menjadi sumber inspirasi bagi dunia. Kalau saya melihatnya itu sebagai suatu sindiran, ya, atau upaya untuk mengingatkan Amerika Serikat bahwa look, kalian adalah api atau sinar yang menerangkan dunia internasional dengan perjuangan kemerdekaan Anda. Jadi ironis sekali kalau Anda
tolak belakang dari perjuangan kemerdekaan Palestina yang sekarang semakin didukung negara-negara dunia ya, termasuk negara-negara Barat. Jadi walaupun tidak dikatakan begitu, tapi saya melihatnya sebagai suatu peringatan atau pengingatan halus terhadap Amerika Serikat. Saya juga mencatat komentar beliau mengenai perubahan iklim, itu penting sekali karena beliau menegaskan kembali bahwa Indonesia akan mencapai net zero 2060 atau sebelumnya, dan pembangunan Indonesia juga akan menekankan pada energi terbarukan ya. Ini penting karena sekarang ini kita berada dalam dekade krisis perubahan iklim, dan again karena Amerika keluar dari perjanjian Paris, maka dibutuhkan semangat baru, dorongan baru, dan dalam pidato ini Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia sudah siap dan bertekad untuk menjadi salah satu pelopor dunia di bidang diplomasi perubahan iklim dan transisi net zero yang nyata. Jadi tidak hanya bicara di luar, tapi di dalam negeri juga akan diterapkan. Jadi ini merupakan pesan penting nanti menjelang COP yang akan diadakan di Brazil. COP itu adalah konferensi PBB mengenai perubahan iklim ya. Saya juga senang penekanan beliau pada pentingnya Sustainable Development Goals dan berbagai agenda pembangunan lainnya. Mengapa? Karena sekarang ini ada kecenderungan di mana banyak negara-negara Barat yang mengalihkan keuangannya, pendanaannya untuk kepentingan strategis, pertahanan, persaingan, rivalitas, dan lain sebagainya, ketimbang untuk kepentingan pembangunan, terutama Sustainable Development Goals ya. Jadi dalam pidato ini Presiden Prabowo mengingatkan bahwa tren ini kita harus kembalikan lagi. Prioritas utama adalah pembangunan manusia ya, bukan rivalitas strategis antara negara-negara yang sedang bertikai atau berkonflik ya. Saya juga senang mendengar komentar beliau, pernyataan beliau mengenai situasi di Palestina, dan memang yang paling banyak dikutip adalah pernyataan beliau bahwa kalau Israel mengakui kemerdekaan dan statehood dari Palestina, maka Indonesia akan memberikan pengakuan diplomatik terhadap Israel. Saya tahu ini ada beberapa kritik terhadap hal ini di dalam negeri, tapi ini adalah satu hal yang juga sejalan ya, konsisten dengan posisi negara-negara Timur Tengah, negara-negara Arab ya. Jadi ini suatu hal yang penting bagi Indonesia dinyatakan di forum PBB ya oleh Presiden Prabowo, dan mudah-mudahan dapat memberikan momentum baru bagi usaha untuk merealisir solusi dua negara ya. Karena sebagaimana kita tahu sekarang ini yang paling memprihatinkan adalah semakin redupnya prospek kemerdekaan Palestina dan semakin tidak percaya pemerintah Israel terhadap solusi dua negara, termasuk di Amerika Serikat sendiri juga tidak percaya, bukan tidak percaya, semakin mundur dari solusi dua negara tersebut. Presiden Bush 43, Presiden Obama dan Presiden Biden dulu konsisten mendukung solusi dua negara, tapi di masa Presiden Trump mereka nampaknya mundur dari posisi itu, karena setiap ditanyakan apa pandangan Anda mengenai kemerdekaan Palestina, mereka tidak menjawabnya dengan jelas, bahkan cenderung kritis ya. Dan ini tercermin dalam perdebatan di PBB baru-baru ini antara Watap atau Duta Besar Denmark di Dewan Keamanan PBB dengan wakil dari Amerika Serikat di forum yang sama gitu ya. Jadi
dan hal ini juga sikap yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo ini juga ya ternyata yang banyak dikutip baik oleh BBC, oleh media internasional dan lain sebagainya gitu ya. Dan again saya tekankan bahwa ini sejalan dengan posisi negara-negara Arab dan dunia Islam lainnya ya. Tapi dan bukan hanya terbatas pada Arab dan dunia Muslim aja, tapi juga sebagian besar dari negara-negara dunia ya. Nah, saya juga senang melihat ada statement bahwa Indonesia akan meningkatkan peran dalam pasukan perdamaian PBB dan bahkan bukan hanya menyumbang 20.000 tentara, tapi juga bersedia untuk membantu pembiayaannya ya. Dan saya kira ini suatu hal yang signifikan karena selama ini mindset kita adalah kita mau ikut dalam pasukan perdamaian tapi kekurangan dana atau agak sulit untuk ikut memberikan dukungan dana. Nah, pernyataan dari Presiden Prabowo ini merupakan sikap yang konsekuen ya, bahwa kita serius ingin membantu perdamaian dunia, termasuk dalam aspek yang paling sulit ya, yaitu aspek pendanaan. Dan ini kita tahu sendiri bahwa sekarang ini anggaran pemerintah lagi sangat terjepit ya, dan bahkan bahwasanya beliau bersedia memberikan pernyataan itu menandakan bahwa komitmen Indonesia untuk pasukan perdamaian dunia itu sangat kuat atau semakin kuat ya. Dan terakhir tentu apa yang dinyatakan beliau mengenai Abrahamic, pentingnya sekarang umat manusia apapun agamanya ya, apakah Islam, Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu dan lain sebagainya, mereka harus tetap menjaga kerukunan dan persatuan ya. Ini saya kira penting sekali karena kalau kita lihat hubungan antar umat akan semakin sulit sekarang ini ya, karena apa yang terjadi di Gaza ya. Semangat anti-Islam, Islamofobi, dan juga sikap anti-Semitism ya semakin meningkat ya di berbagai negara ya. Dan ini akan menimbulkan suatu kondisi sosial dan politik dan bahkan ekonomi dan keamanan yang kurang baik ya. Makanya kita harus tetap mendukung dan terus percaya pada solusi dua negara yang akan melahirkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dan yang sama pentingnya bisa hidup dengan damai dengan Israel nanti, tanpa adanya pertikaian, konflik dan kebencian ya. Jadi saya kira pidato dari Presiden Prabowo Subianto ya, hari ini adalah suatu pidato yang bersejarah dan a speech to remember ya, pidato yang akan diingat dan akan dipelajari oleh mudah-mudahan mahasiswa hubungan internasional Indonesia dan dunia akademisi Indonesia. Dan saya senang beliau menyatakan hal-hal ini dalam urutan ketiga, yang berarti sebetulnya adalah salah satu urutan pertama ya di kalangan negara-negara Global South ya, negara-negara selatan ya, karena Presiden Lula juga kan dari Global South gitu, right? Jadi beliau menampilkan pandangan yang kontras, yang berbeda dalam perdebatan umum ini, dan inilah memang yang dibutuhkan oleh dunia, suatu perdebatan yang tulus ya, yang nyata, yang tajam dan konstruktif ya, tidak caci maki, tidak merendahkan orang, tapi penuh dengan solusi dan semangat internasionalisme, semangat kebersamaan pada saat di mana dunia ini memang sedang going in the wrong direction, dan pada saat di mana multilateralisme sedang sakit ya. Jadi saya berikan 2 thumbs up ya, 2 thumbs up. Ini hanya satu karena satunya lagi megang gimbal.
two thumbs up untuk Presiden Prabowo dalam pidatonya. Saya sekali lagi dan seluruh bangsa Indonesia saya yakin cukup sangat bangga dan terharu ya. Terima kasih, saya Dino Patijalal di New York City sedang mencari kebab di belakang ini ya, jam 1 pagi karena saya baru tiba dari Bogota, Kolombia ya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.